Adi, cek suara saya jelas nggak ya? Boleh tolong dibantu suara saya jelas nggak? Jadi pagi ini kita akan IPO, bahas tentang IPO. HK apa hari ini? BRPT bagus tuh. BRPT itu bagus banget. Halo Le, halo. Oke. Sambil ngopi kita ya, sambil ngopi dan makan ya. Oke, jadi kita akan bahas IPO untuk bulan November. Jadi bulan November ini banyak banget IPO-nya. Mirip kayak waktu bulan September juga banyak IPO-nya. Waktu September saya menjatuhkan pilihan saya ke saham MCOL karena memang bagus IPO-nya. Sekarang pun udah naik 100% lebih. Nah, sekarang bulan November ini saya lihat cukup banyak. Kayaknya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 12 yang mau IPO bulan November ini. Boba udah IPO. Sisanya masih ada Depo, masih ada TAYS, and then masih ada WGSH, ada Adi, anak usahanya Adi Komuter, ada Avian, ini satu grup sama Cleo. Terus ada Bino, terus ada RMKE, and then ada Cimori yang lagi rame juga. Ada Miratel ini agak unik. Miratel ini sebelumnya rame banget beritanya, Miratel mau IPO. Cuma sampai sekarang, bahkan sekarang masa offeringnya pun Mitratel ini sepi banget dari pembahasan media ya apapun. Yang saya tahu beberapa karyawan Telkom itu dapat offering, dapat fix allotment-nya untuk Mitratel, dan memang sudah dapat, dan jatahnya lumayan, dapat ribuan lot. Mari kita analisa nanti. Terus ada BSML, ini Bintang Samudra Mandiri Lines. Ini kayaknya saham-saham yang akan OTW gocap karena underwriternya Danatama. Terus ada yang baru ini masuk Wahana Inti Makmur atau NASI kodenya. Kodenya sangat mudah sekali diingat, NASI. Oke, kita sekarang bahas dulu yang paling size-nya paling besar. Yang pertama itu ada Mitratel. Nah, Mitratel ini saya tadi udah baca sekilas prospektusnya. Untuk Mitratel, amount-nya dia ambil sekitar 22 triliun, di mana 18 triliun ini untuk penawaran umum, sementara sisanya kalau saya baca dialokasikan untuk MESOP ya. Untuk MESOP. Untuk MESOP. Ada MESOP, ada ESA, Employee Stock Allotment. Nah, terus gimana nih buat Mitratel ini? Yang pasti Mitratel ini nggak seheboh Bukalapak ya. Nggak sefenomenal Bukalapak. Tingkat pamornya satu level di bawah Bukalapak. Justru yang rame itu Adi Komuter Line yang cukup rame diomongin. Mitratel awal doang rame, sekarang udah nggak rame. Terus gimana? Kalau menurut saya, terlepas dari rame dan gak ramenya IPO-nya Mitratel ini satu sih yang saya percaya, kalau amount-nya udah sampai triliunan, bahkan udah sampai belasan atau puluhan triliun, itu biasanya pergerakan harga sahamnya nggak menarik. Nggak menarik bukan berarti hari pertama nggak bisa naik, bukan, tapi ya naiknya terbatas. Misalkan ya paling arah 1 kali atau arah maksimal 2 kali, ya udah gitu. Kenapa? Karena ketika size IPO-nya besar, otomatis money yang digunakan atau uang yang digunakan buat maintain sahamnya juga harus besar juga, dan itu nggak murah. Maka dari itu waktu itu ada yang bilang Bukalapak bakal arah 7 hari berturut-turut. Saya bilang, buset, market makernya uang dari mana? Karena dengan market cap yang Bukalapak 80 sekian triliun, bahkan udah arah 2 kali atau arah sekali udah jadi 100 sekian triliun,
itu buat jaga di arah itu nggak gampang, karena semakin gede market cap semakin banyak uang yang terlibat, semakin besar juga porsi retail yang masuk kayak gitu. Jadi buat mitra tel, apakah teman-teman perlu ikut? Silakan ikut aja. Mungkin hari pertama masih ada trading opportunity ya, 5% 6% mah bisa lah teman-teman dapat di hari pertama dari IPO-nya mitra tel. Cuma kalau mitra tel mau hold jangka panjang, kalau saya menyarankan pakai rumus yang sering saya share, yaitu kalau perusahaannya bagus, underwriternya bagus, rumusnya adalah 50% dari harga IPO itu adalah level entry-nya, kayak gitu. Nah, di sini kita lihat penjamin emisi efeknya juga, ya pasti perusahaan gede gini penjamin emisi efeknya nggak mungkin Enaccorindo, nggak mungkin Dana Tama, nggak mungkin sekuritas zombie yang nggak dikenal retail. Pasti barang bagus, harganya sangat mahal, pasti yang jualnya juga dijualnya pun di tempat yang mahal. Kita lihat di sini dijual di BRI Dana Reksa, di Mandiri Sekuritas, HSBC, JP Morgan, dan Morgan Stanley. Kita nggak pernah kan lihat tas Louis Vuitton dijual di pasar pagi, atau lihat merek Gucci dijualnya di pasar pagi, atau di mall yang antah barantah yang mallnya nggak ada pengunjungnya, kan nggak. Pasti tas Gucci dijualnya di tempat-tempat di mana orang-orang yang berduit besar sering mampir ke situ. Ya sama, ini mitra tel perusahaan bagus, bukan perusahaan sembarangan, ya nggak mungkin ditawarin ke sekuritas non retail atau sekuritas zombie, siapa yang mau beli gitu kan. Jadi itu pandangan saya buat saham mitra tel. Halo Bu Alin, apa kabar Bu Alin? Sudah lama tidak berjumpa. Oke, itu untuk mitra tel ya. Nah, terus ada banyak lagi sebenarnya. Ada Nasi, ada BSML, ada MTEL. Cuma saya nggak bisa bahas satu-satu karena ini akan panjang banget videonya. Walaupun kita live juga bisa sejam lebih sih. Cuma rencananya memang ini saya akan upload ke YouTube. Nah, mungkin ada beberapa IPO yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah BSML, Bintang Samudra Mandiri Lines. Nah, BSML ini underwriternya, bahkan dari prospektusnya aja udah kelihatan suram auranya, aura hitam. BSML ini underwriternya itu Dana Tama atau broker II. Broker II kita tahu secara historical dia nge-IPO-in satu saham. Mungkin arah sehari 2 hari, tapi setelahnya, atau saya sering bilangnya 50 adalah target akhir dari saham yang dijamin oleh Dana Tama. Jadi buat Dana Tama hati-hati aja, mungkin satu hari ada trading opportunity, tapi sisanya saya nggak cukup yakin untuk BSML ini. Itu BSML ya, BSML gitu, BSML. And then saham Bino. Kalau Bino karena IPO-nya pakai MG salah satunya, pakai Semesta, dan saya ada di Semesta, jadi saya dapat sedikit gambaran. Bino ini waktu book building itu semua yang lewat Semesta itu ditolak, terutama nasabah saya. Jadi nasabah Semesta di bawah saya itu ditolak semua untuk book buildingnya, untuk si book buildingnya Bino. Jadi kita nggak tahu nih nanti poolingnya kayak gimana. Cuma yang pasti book buildingnya mayoritas nasabah saya itu, bukan mayoritas, bahkan semua ditolak. Seperti itu. Lead underwriternya itu si Investindo, Indo Capital punya histori jelek di saham-saham akselerasi, tapi punya histori bagus di saham-saham non akselerasi. Jadi buat Bino mungkin bisa dilihat ya, atau mungkin coba aja ikutan pooling. Itu menurut saya salah satu yang menarik Bino. Menarik sekilas ya. Validnya kita harus lihat di post IPO. Nanti di post IPO gimana akumulasi distribusinya, gimana dia distribusi barangnya, kita harus lihat seperti itu. Ini satu juga yang di highlight itu adalah Avian. Nah, Avian ini masih satu grup sama Cleo. Mohon koreksi kalau saya salah. Masih satu ini sama Cleo. Gimana? Ya, kalau menurut saya equity story-nya nggak akan jauh-jauh dari Cleo. Yaitu mungkin hari pertama IPO, hari kedua IPO harganya turun dulu. Bukan hari pertama, hari kedua, tapi 1 bulan harganya turun sideways, lalu naik terus, nanti ujung-ujungnya stock split.
Itu kalau saya lihat story atau equity story dari si Cleo-nya sendiri ya, kalau patternnya sama, kalau polanya sama, harusnya akan seperti Cleo. Cuma tidak semudah, tidak secepat apa ya, bukan berarti hari pertama, hari kedua langsung arah terus naik terus nanti stock split, enggak. Pastinya butuh waktu untuk melakukan semua itu. Dan kita harus lihat juga nanti waktu masa poolingnya itu gimana. Waktu masa poolingnya apakah retail dapat banyak atau enggak. Kalau retail dapat banyak, ya berarti retailnya harus dikurangi sedikit dengan cara ya buat harganya sideways atau buat harganya turun seperti itu. Contohnya saham-saham yang seperti itu tuh kemarin ada TRJA, ada tapi TRJ udah naik ya, jadi jangan dikejar lagi. Ada Archie juga kalau saya nggak salah ingat itu retailnya udah mulai sedikit jualan kalau saya nggak salah ingat ya. Archie, TAPG juga itu udah retailnya udah jualan, seperti udah mulai jualan seperti itu. Nah itu untuk Avian, tadi nanya Avian kebetulan gitu. Kalau untuk yang gede-gede lagi, untuk Cimori, CMRY dan ADCP itu gimana? Ya kalau menurut saya khususnya buat si Adi Komuter Property, ini sih IPO-nya IPO bancakan kalau saya bilang. Underwriternya banyak benar. Ada 6 underwriternya. Ada Bahana, ada Niaga, ada Kim Eng, ada Mirai Aset, RHB, Sukor. Jadi ini IPO bancakan, IPO rame-rame. Dananya pun 1 triliun lebih. Kan nasibnya nggak akan jauh beda kayak WSBP harusnya. WSBP mirip-mirip lah, paling naik beberapa hari terus turun dulu. Itu Adi. Kalau Cimori pakai rumus tadi Bapak Ibu teman-teman, 50% di bawah harga IPO. Itu Cimori. Sisanya saya belum lihat dan nggak bisa komentar. Ada RMKE, ada apa lagi ya? Ada WGS, Wira, ada Tais, Jaya Swarsna Agung, ada Depo juga. Saya belum bisa komentar yang lain karena belum lihat secara detail. Saya cuma lihat sekilas doang. Kayak gitu. Oke, coba kita lihat ada pertanyaan apa nggak nih ya? Sebenarnya sekarang itu mayoritas saham-saham IPO ya. Teman-teman gini, mungkin banyak pertanyaannya adalah Pak, kalau misalkan ini ya IPO-nya layak diikutin atau enggak ya? Itu kan pertanyaan umumnya kan, pertanyaan umumnya. Sekarang patokannya gini aja. Kalau IPO amount-nya udah masuk angka triliunan, itu biasanya maksimal arahnya paling cuma 2 kali. Sekali mungkin bisa arah, tapi maksimal cuma 2 kali. Kenapa ya? Tadi saya bilang di awal kan, untuk market cap besar, cost untuk nahannya juga cukup besar gitu. Sementara untuk IPO amount yang di bawah 100 miliar, 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar, atau kita sebutnya small size, itu potensi arah berkali-kalinya lebih besar, bahkan bisa 3 kali, 4 kali. Cuma masalahnya ini dilemanya IPO. Dan kenapa saya malas ikut IPO adalah perusahaan yang arah berkali-kali saya cuma dapat jatah sedikit, tapi perusahaan yang turun atau yang cuma naik sekali jatahnya besar, jatahnya gede banget, bisa 20%, bahkan bisa 50%, bahkan ada yang 70% dapat. Jadi secara risk rewardnya saya nggak masuk kalau di saya buat saham IPO. Jadi jujur saya sendiri jarang beli saham IPO di masa penawaran umumnya. Saya lebih senang beli di post marketnya. Ketika udah listing, saya lihat gimana akumulasi distribusinya, baru saya beli seperti itu. Contohnya MCOL yang saya masih pegang sampai sekarang. Jadi saya lebih senang kayak gitu dibandingkan saya ikut IPO-nya, ikut book building, ikut pooling segala macam. Saya males. Udah mah uangnya ditahan di masa penawarannya, dapatnya belum tentu banyak. Jadi kayak malesin aja sih kalau bagi saya untuk ikut IPO. Kayak gitu. Cuma patokannya itu aja teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau yang mau ikut IPO. IPO amount besar, angkanya mendekati triliunan, itu biasanya jarang auto reject atas. Mungkin auto reject atas sekali, maksimal 2 kali. Kalau yang di bawah bisa berkali-kali. Seperti itu. Cuma pesan saya jangan pernah greedy di IPO. Nanti kasusnya kayak GTSI lagi. GTSI banyak greedy. Gitu. Saya baca chat dulu ya.
Sebentar. Pagi. Padi untuk halo Mas Hendra, apa kabar? Cimori tadi 50%. Cimori underwriter siapa ya? Sebentar saya lihat dulu. Cimori 50% di bawah harga IPO kalau rumus umumnya ya. Cuma kita lihat dulu. Harga penawarannya pun cukup tinggi, 3.000. Tinggi ya, bukan mahal. Tinggi sama mahal beda. 3,7 triliun target perolehan dana. Harga IPO-nya rentan 2.700 sampai 3.100. Nah, kita lihat perusahaan bagus model Cimori gini, penjamin emisi efeknya CLSA itu kalau kode broker KZ kalau saya nggak salah, sama Mansek atau CC. Jadi saham emiten bagus kayak gini, penjamin emisi efeknya nggak mungkin dana Tama, nggak mungkin yang kecil-kecil, pasti gede. Seperti itu. Nah ini ya udah 50% di bawah harga IPO itu Cimori udah, Avia udah tadi, Cimori udah. Cimori paling rame ya, Cimori sama Avian ya. Avian tuh chat. Pak nanti di save. Iya, saya save. Saya akan upload ke mana, ke YouTube ya. Ini baca. Klasiknya aman Pak. Cuma sekarang masih agak berbayang sedikit aja, sama nyetir malam belum bisa. Halo Pak, untuk IPO MTL tuh Miratel ya. Rumornya SWF masuk ke IPO. Apakah sekedar rumor atau confirm masuk? Waduh, saya nggak tahu ya. Beneran masuk atau enggak? Cuma kalau beneran masuk sih, kasihan konstruksi sih. Itu kan harusnya buat pembangunan, buat konstruksi. Masa dimasukin semua ke Miratel ya? Cuma saya nggak tahu ya itu apakah masuk ke Mitratel, SWF itu atau enggak, atau sedikit aja, kita nggak tahu karena saya bukan yang pegang. Saham IPO pilihannya apa Pak dari Parade November? Dari Parade November jujur saya belum ada pick belum ada lihat yang menarik banget dari semua list IPO ini. Paling sekilas ya, yang sekilas kelihatan menarik itu si Bino, tapi Bino ini si Indo Capitalnya punya histori yang kurang oke untuk IPO, terutama di saham-saham papan akselerasi. Jadi saya agak ragu kalau sama saham Bino. Jadi saya sih lebih baik tunggu post marketnya dulu aja. Nggak ada yang semeyakinkan MCOL di prospektusnya. Ini juga Indo Capital, si RMKE ya. RMK mungkin ini lebih sedikit menarik. RMKE, WGS Hub sama WGS Hub nih, Wira apa nih, Wira Global Solusi. Ini kelihatannya menarik, kelihatannya ya, cuma belum kita lihat dalam lagi. Kelihatannya menarik atau tidak? Enggak, ini kurang. Sorry, WGSH enggak. So far yang paling menarik itu sih RMKE mungkin. RMKE sama Bino, lainnya belum. Tapi balik lagi, semua lebih enak kita lihat lebih enak kita lihat di post marketnya. Jadi waktu berjalan di bursanya gimana, lebih enak lihat di situ sebenarnya. Jadi saham IPO pilihan bulan November belum ada ya Pak, karena saya pun belum nemu yang menarik. Justru yang menarik tuh banyak saham-saham yang udah IPO dari September, atau bahkan yang udah IPO dari 2016, 2017 yang sempat diguyur, itu udah mulai banyak yang menarik lagi sebenarnya. Cuma sahamnya nggak liquid, nggak etis kalau saya sebut, nanti naik pada nyangkut. Kalau masuk emiten yang baru IPO beberapa bulan, apakah harus lihat underwriter-nya atau bisa lewat technical analysis atau bandarmologi? Kalau baru beberapa bulan, yang paling enak dilihat itu kita pakai inventory analysis. Jadi contoh misalkan ada satu saham IPO amount-nya 50 miliar misalkan. Ternyata dari 2 bulan market jalan, bandarnya baru ngeluarin sekitar 5 miliar. Ya berarti kan masih ada 45 miliar lagi. Dan harganya udah turun 30% misalkan. Ya udah, berarti itu menarik gitu.
Contohnya saya sempat bilang di grup alumni sama grup MG saya, salah satu saham IPO yang menurut saya udah cukup menarik itu adalah HAIS. HAIS ini waktu awal-awal IPO ramenya bukan main. Saya lupa, kayaknya punya orang besar deh, cuma saya lupa punya siapa. HAIS ini punya salah satu sosok yang cukup besar, katanya punya nama cukup terkenal, orang-orang rame IPO-nya. Ternyata IPO-nya tidak semanis yang diharapkan sama publik. Tapi sekarang menurut saya udah cukup menarik sahamnya untuk HAIS ini. Beberapa hari ke belakang volumenya udah mulai termaintenance, udah retailnya juga udah mulai jualan sedikit-sedikit. Ini HAIS sudah cukup menarik, salah satunya HAIS. Kayak gitu HAIS. Saham lainnya saya agak lupa ya. Cuma salah satu yang menarik ini HAIS, yang udah berbulan-bulan harganya turun tapi masih diakumulasi. Kalau dulu ada TRJA. Ini saham saya kasih contoh ke alumni bandarmologi, ke kelas bandarmologi waktu itu. 170-an. Ini saham bagus karena underwriternya belum jualan banyak. Jadi cara trackingnya kayak gitu aja, Pak. Nah, terus kapan naiknya itu nggak tahu. Kapan naik itu adalah hak prerogatifnya si market maker, bukan kita. Kecuali kita punya duit banyak, kecuali kita Mas Bekti mungkin bisa ngehakain sahamnya terus naik. Cuma kalau kita retail biasa ya beriman dan menunggu saja. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan terkait MCOL. Cuma pertanyaannya saya rubah ya, karena mirip pertanyaannya. Intinya pertanyaannya adalah kalau kayak MCOL itu pasang trailing stop atau ada target pribadi. Nah, sebenarnya pertanyaannya mirip kayak gini. Kalau saham IPO targetnya di berapa? Kayak gitu kan. Nah, saham IPO itu nggak ada targetnya. Saya bilang ke alumni pun sama ke teman-teman di MG pun, MCOL TP secukupnya aja. Jadi kalau dirasa udah cukup ya udah, tingkat kegridian masing-masing ukurannya. Atau kalau mau dijagain pakai trailing stop, misalkan moving average 5 atau moving average 10 ya bisa. Kayak gitu. Cuma kalau target pribadi itu ya setiap orang beda-beda. Kalau saya sendiri ada target pribadinya dan saya nggak akan share karena takutnya orang nanti ikutan belum kena targetnya, harganya turun, pasti ujung-ujungnya nanya saya, Pak Frans masih pegang nggak gitu. Masih kayak gitu. Biasa kok yang small cap jadi saham gocap terus diakomodirnya, bener nggak Pak Frans? Kalau saham IPO yang small cap jadi saham gocap, ya bisa diakumulasi sama bandarnya. Seperti itu. Depo gimana? Depo kayaknya bau-bau mau direpo deh. Kelihatannya sama Mirai, sama ini kayaknya mau direpo. GTSI menarik nggak? GTSI udah mulai menarik, cuma harus sabar. Udah mulai menarik, harus sabar. Saya makanin nanti aja deh. Seperti itu. ADCP kapan IPO? Waduh, lihat di lihat di itunya aja, lihat di IPO. Biaya lasik berapa? Nanti lasik saya bahas sendiri ya. Masuk syariah nanti dipompong UYM. Bukan, saham syariah juga masuk Kolistia. Pak izin, video Bapak bahas saham MCOL ada di mana? MCOL kayaknya saya bahas satu video doang deh, itu pun rame-rame sama saham lain. Saya lebih banyak MCOL itu bahas di channel Telegram, di grup Pelajar Saham Plus itu saya bilang waktu itu MCOL. Harga final IPO misal seperti MTEL yang harganya dekat ke harga terendah bukan tertinggi, apakah berarti demandnya kurang Pak? Kalau demandnya tinggi kan biasanya harga final. Iya, sepertinya orang-orang pada ini ya, bukan pada trauma ya, tapi pada mungkin bukan berjaga-jaga, tapi pada sedikit lebih berhati-hati ya karena Bukalapak. UVCR saya nggak tertarik. Dari awal saham ini naik pun saya nggak tertarik UVCR. Pak Frans, sekuritas yang kurang baik di IPO sepengalaman Pak Frans apa aja? Kalau underwriternya Dana Tama itu kurang oke. II, broker II. Terus kalau brokernya XA itu Enakorindo dan ada warrannya, sama halnya kayak broker UOB atau AI. Pokoknya kalau ada warrannya, dua ini underwriternya, itu biasanya harganya auto reject atas bisa 3 kali, and then volatile cenderung turun. Seperti itu. Lainnya
kalau broker BUMN, kalau sekuritas BUMN biasanya umurnya maksimal 2 kali ARA terus turun. Kayak gitu. Halo Kalibi, apa kabar? Udah lama nih. WMMP tuh Widodo Makmur ya. Widodo Makmur saya belum lihat tuh. CMNT apakah saham CMNT ini bagus? Salah satu yang bagus, cuma memang ada sedikit potensi repo ya untuk CMNT. Cuma ini bagus sih, saham baru IPO. Gitu, oke? Untuk pertanyaannya udah semua kayaknya. Ya, ada semua. Oke. Paling gitu sih buat IPO. Jadi kesimpulannya parade IPO November, apakah ada yang menarik Pak Frans? So far belum. Yang sedikit terlihat oke itu ada RMKE sama Bino. Sisanya biasa aja sih. Bukan berarti tidak akan naik ya, bukan, tapi ya biasa aja. Biasa aja dalam artian saya sih ngelihat kenaikan jangka menengah atau jangka panjangnya setahun ke depannya masih kurang. Seperti itu. Tapi RMKE dan Bino pun kita harus lihat post marketnya. Saya sih lebih senang lihat post market. Karena kalau masih di pre-market atau pre-IPO itu kita lebih ke asumsi. Tapi kalau ke post IPO kita udah bisa lihat data. Oh, udah distribusi, belum distribusi. Jadi lebih enak, lebih objektif analisanya. Kayak gitu. Sebentar, ini ada pertanyaan tapi lewat sini. CPRO dilanjut nggak? Waduh, nggak tahu. CPRO jangan tanya saya. Gitu. Pak, nyicil saham Indo Dressing bisa dimulai kapan? Bisa dimulai November. Kenapa nggak tertarik UFCR? Karena saham akselerasi. Saya paling males sama saham akselerasi. Naiknya cuma 10%, kurang dikit. BBYB gimana? Bagus dibuat trading atau investing? Ya, BBYB bisa dibuat apapun juga bagus. BBYB 2 hari ke belakang flow-nya bagus, volume-nya juga oke. Volume bagus, bandar flow-nya juga oke. Ya tinggal kita mau ngapain di saham ini. Cuma yang pasti kalau buat trading, ini saham lagi momennya banget karena lagi naik. Cuma resikonya besar, kenapa? Ya 2 hari aja ini saham udah naik berapa persen. BBYB Boston tuh, Babayaba. Seperti itu. Jadi ya kalau saya pribadi lihat BBYB saya nggak berani kejar dulu, saya nunggu dulu koreksi. Atau kalau mau kejar pun ya stop lossnya diketatin lah. Seperti itu. Nah ini benar juga sih, karena banyak yang IPO jadi semakin sedikit kemungkinan yang ARA. Karena apalagi IPO jumbo, benar juga. Karena duitnya kebagi banyak banget. Gitu. CSIS bagus, menarik. Apakah ada saran untuk scalper yang kode brokernya Desember ditutup? Sebenarnya scalping itu kan udah dari dulu, dan dulu pun nggak ada kode broker sebenarnya, atau kode broker jarang dipakai. Jadi kenapa sekarang orang ketergantungan sama kode broker? Jadi ya udah aja, kalau scalping ya kita balik ke metode lama aja, pakai intraday chart atau pakai tape reading. Atau kalau mau kita analisanya daily, jadi end of day kita analisa, cari yang akumulasi, itu buat 3 hari ke depan harusnya akan ada pergerakan. Itu paling buat ngakalinnya sih. Seperti itu. Ini pertanyaan terakhir ya. Pak Frans mau tanya, BBKP RI-nya kan teoritisnya di harga 300. Itu berarti apa ya? Itu berarti itu artinya apa? Hari ini, harga teoritisnya kapan ya? Kalau hari ini berarti hari ini nanti BBKP harganya jadi 310. Kemarin kan BBKP harganya 430 kan. Kemarin harga 430, ya hari ini jadi 310. Kenapa? Karena ada harga teoritis tersebut. Gitu. Oke. Banyak pertanyaannya. Right issue. Pilih bank atau BRIS? Saya pilih bank, BANK. GTSI oke, iya, cuma harus sabar. RIWSKT masih belum jelas karena masih nunggu persetujuan presiden dan saya lupa satu laginya regulatornya atau otoritasnya siapa. Cuma yang pasti masih nunggu
tanda tangan Pak Jokowi. Seperti itu. Pak sering-sering live. Saya kalau live itu bingung mau ngomong apa mas. Kebetulan aja ini ada topik IPO, karena saya bukan konten kreator, jadi saya nggak ngejadwalin hari ini bahas ini, hari ini bahas ini, enggak sih. Jadi kalau ada topik aja, misalkan kayak sekarang IPO Mitratel, saya mau buat videonya nggak bawa mic apa-apa, jadi ya live IG aja biar gampang gitu kan, kayak gitu sih. Oke, yang tanya saham nanti ya, mungkin next session kita bahas lagi seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup kali ya, karena market juga belum mau mulai sih, masih belum mau mulai. Ya, good luck buat market hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan greedy di IPO, santai aja. Masih banyak opportunity. Buat red issue kalau yang nggak ngerti nggak usah ikut-ikutan. Lebih baik beli apa yang ngerti. Banyak grup ribut soal RI BBKP. Grup kita, grup belajar saham plus, nggak ada ribut-ribut RI BBKP. Kenapa? Ya kalau saya simpel aja sih kemarin jawabnya. Karena untung nggak harus dari BBKP. Jadi ngapain nganalisa yang ribet-ribet? Mending analisa yang gampang-gampang aja. Contohnya Mayora misalkan mie gelas, itu bagus tuh. Enggak. Mayora low risk sih, cuma BDM-nya belum terlalu oke. Cuma low risk Mayora. Gitu teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi ya. Saya mau prepare untuk ini dulu, untuk buka OLT dan segala macam. Thank you teman-teman. Ayo Mayora teman-teman, bagus teman-teman. Bagi semua, thank you.